Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Subaju dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Belum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian fikih Muhammadiyah atau ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena saya tadi belum tahu ya kalau materi sudah ada, cumanya saya tidak persiapan bawa laptop. Saya kira di sini nggak ada LCD-nya. Insya Allah nanti pertemuan ke depan kita akan pakai PPT, PowerPoint, supaya materi kita bisa mudah ditangkap. Tapi untuk pertemuan yang pertama ini kita belum pakai PPT, tapi baru pengenalan seputar ketarjian. Tadi juga sudah disampaikan, topik kita tidak harus sesuai dengan HBT, tapi jenengan semuanya bisa request minta topik apa gitu. Tapi semuanya insya Allah dalam perspektif ketarjian Muhammadiyah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita tentang ketarjian, saya akan bicara tentang ketarjian pengantar. Ini pengantar apa? Ketarjian, supaya kita paham nanti arah kajian kita kemana. Oke. Ada istilah ketarjian di dalam Muhammadiyah. Ketarjian itu apa? Secara singkat, istilah tarjih itu sudah ada di dalam kajian usul fikih dan juga fikih. Ini bahasa saya mungkin agak tinggi, tapi nanti jenengan bisa ditanyakan ya kalau nggak paham. Nah, jadi istilah tarjih itu sudah ada di dalam kajian fikih dan usul fikih. Fikih itu ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam secara mudah, semacam itu. Kalau usul fikih itu metodologinya, metodologi dalam menentukan suatu hukum. Misalnya hukum sholat 5 waktu, itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya dari mana? Dari firman Allah, wa aqimus sholah, wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata, sholat. Aqimu itu kan perintah atau imperatif, sehingga dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-aslu fil amril wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan arti wajib, sehingga kita pahami sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi untuk menentukan ini wajib atau sunnah atau hukum yang 5 itu ya, wajib lawannya apa? Haram. Sunnah lawannya apa? Makruh. Kalau mubah itu di tengah-tengah. Jadi kalau mubah di tengah-tengah, geser sedikit apa? Wajib, terus sunnah. Kalau ke kanan maksudnya.
Kalau kesini haram, kesini lagi makruh. Untuk menentukan 5 hukum itu ilmunya disebut usul fikih. Jadi kalau kita sudah bicara hukum sholat 5 waktu wajib, itu sudah tataran fikih. Tapi kalau usul fikih, bagaimana kita menyimpulkan hukum sholat 5 waktu itu wajib? Bisa dipahami ya? Oke. Di dalam usul fikih, kadang-kadang usul fikih itu kan mengkaji nas. Nas itu teks atau dalil ya. Dalil itu ada dari Quran dan sunnah. Kadang-kadang dalil itu tidak bisa diamalkan semuanya karena terjadi ta'arud atau kontradiksi. Nah, insya Allah nanti jenengan paham. Ini contohnya apa? Kunut. Ini kita ngaji keilmuan loh, jangan nggak usah berpikir kok sejak dulu kok kunut ya. Sejak dulu sampai sekarang kan yang dibahas kunut ya, karena dan itu sudah menjadi politik identitas antara Muhammadiyah dengan tetangga 11. Tapi yang saya maksud, kenapa kok kita di Muhammadiyah tidak kunut ya? Tetangga sebelah kunut. Karena ada 2 dalil yang bertentangan atau kontradiksi. Rasulullah itu pernah kunut selama 1 bulan, kemudian meninggalkan. Tsumma taraka. Ketika Rasulullah kunut 1 bulan, itu di semua sholat, tidak hanya di sholat subuh, berarti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh. Terjadi 2 dalil. Maksudnya ada 2 dalil yang menjelaskan kalau Rasulullah meninggalkan kunut. Dipahami ya semua kunut, termasuk kunut subuh. Ada yang mengatakan Rasulullah tetap kunut apa? Subuh. Ketika kita membaca 2 dalil ini kan bertentangan loh. Yang satu bilang kunut, yang satu tidak. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan apa? Mengamalkan dua-duanya, Bu. Nah, berarti kadang kunut, kadang tidak, gitu ya. Masjid tergantung imamnya. Nah, siapa imamnya? Kalau imam A kunut, kalau imam B tidak kunut. Kira-kira jamaah bisa sholat secara khusyuk atau enggak? Atau kalau subuh lihat dulu, oh imamnya ini jadwalnya siapa? Nah, kunut atau enggak? Dan kalau belum diketahui tiba-tiba dia apa? Enggak kunut, terus jenengan sudah siap kunut, atau jenengan takutnya enggak siap kunut, itu sudah sujud, imamnya ternyata apa? Baca Allahumma hdina fiman hadait. Kan jadi masalah itu. Sehingga yang semacam itu tidak bisa diamalkan duanya, harus dipilih. Ketika memilih itu disebut tarjih. Disebut apa? Tarjih. Berarti tarjih itu memilih dalil yang kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang dipandang lemah atau tidak kuat untuk tidak diamalkan. Berarti tarjih Muhammadiyah dalam konteks kunut memilih tidak kunut, dianggap dalil yang tidak kunut itu lebih kuat daripada dalil yang menjelaskan kunut. Tapi bagi NU, karena dia bermadzhab Syafi'i, menguatkan dalil yang kunut, gitu. Bisa dipahami? Bisa, gitu. Nah, tetapi sebelum ditarjih, kadang-kadang 2 dalil itu bisa diamalkan. Meskipun kelihatannya bertentangan, tapi bisa diamalkan. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Usuli. Usuli dalilnya apa, Bu? Enggak ada usuli enggak ada. Usuli itu ijtihad ulama. Tapi kalau jenengan cari dalil secara khusus tidak ditemukan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada yang pernah belajar Sulam Suminah atau Sulam Safinah?
Sulam Safinah, tapi orang Jawa nyebutnya Sulam Supinah itu. Karena ada Mbak Supinah. Sulam Safinah itu kan ada dua kitab, ada Sulam Taufik, ada Safinahun Najat, digabung menjadi Sulam Safinah. Ini yang di masyarakat yang dulu ya seusia dengan itu dulu diajar apa? Sulam Safinah. Di Sulam Safinah di sana dikatakan tempat niat itu fil qalbi, di dalam hati. Tapi wa talaffudu biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu sunnah, itu dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak ditemukan dalil dari Rasulullah. Makanya kalau sholat ditalafutkan, niat sholat ditalafutkan, itu tidak pakai dalil secara khusus, dia pakai kias. Kenapa? Karena Nabi ketika mengajari sholat, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblat, kalau mau sholat menghadap kiblat. Summa kabbir, kemudian bacalah takbiratul ihram. Nabi mengajarkan sholatnya cuma semacam itu. Tidak diajarkan kalau kamu mau sholat menghadap kiblat, kemudian bacalah usolli. Nanti kita sholat maghrib ya, berarti apa? Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman? Makmuman. Imamnya satu saja, jangan semuanya jadi imam. Nanti jadi masalah itu. Kalau imam harus satu, makmum boleh lebih dari satu. Tapi itu tidak ada dalilnya. Maksudnya dalil khusus dari Quran maupun sunnah, nanti menggunakan kias. Maksudnya apa? Niat sholat itu dikiaskan dengan niat haji. Kalau jenengan mau haji kan baca apa ketika memulai ihram? Labaika hajjan, labaika umratan, labaika hajjan atau umratan, tergantung apa hajinya. Berarti kan diucapkan, sehingga sholat dianjurkan untuk diucapkan. Tapi itu kalau dalam pemahaman Muhammadiyah tidak ada dalilnya. Tapi bagi mazhab Syafi'i memang disunahkan untuk ditalafutkan atau diucapkan. Oke ya. Tapi contoh kita, maksud saya bukan itu Bu ya. Bukan, saya cuma merespon dengan usul ini. Kalau usul itu enggak ada dalil yang kontradiktif, tidak ada. Contoh dalil yang bertentangan itu doa iftitah. Tapi bisa diamalkan semuanya. Doa iftitahnya jenengan apa? Allahumma barik ya, asli Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu ditanya doa iftitahnya Allahumma barik. Dan memang hatinya sahih dulu. Itu muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Tapi Muhammadiyah juga membolehkan doa iftitah yang lain, misalnya wajjahtu. Wajjahtu ada di HPT jilid 1. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai apa? Wa ana minal muslimin. Tapi kalau di Muhammadiyah lebih panjang sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ada yang punya HPT jilid 1? Belum ya? Kalau belum, jenengan lihat nanti di kitab sholah. Kadang-kadang saya dibantah oleh orang Muhammadiyah. Ini Kiai Ustadz Muhammadiyah kok bilang wajah itu ada di Muhammadiyah. Sejak kecil saya Muhammadiyah, tapi saya hanya tahu Allahumma baik. Ini Muhammadiyah anyar nih. Ya enggak, di sini ada nih kitab sholah di HPT Himpunan Putusan Tarjih, Putusan Solo tahun 1929. Sudah mau satu abad. Nanti 2029 usia kitab sholah kita berapa? Satu abad. Hanya saja belum dibaca oleh semua warga Muhammadiyah itu. Makanya saya suka dibantah tuh. Ustaz Muhammadiyah kok mengajarkan wajah tuh ini baca sendiri. Ini coba
doa iftitah itu Allahumma ba'id atau wajjahtu, tapi tidak sampai wa ana minal muslimin, tapi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajib doanya. Itu boleh. Kalau jenengan tadi ada yang jawab Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga boleh. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ketika seorang sahabat sholat di belakang Nabi, dia baca Allahu akbar kabira. Setelah sholat Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa yang baca doa itu? Dia jawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Qad futihat laha abwabus sama, telah dibuka pintu langit karena doa tersebut. Artinya doa tersebut diijabahi oleh langit, gitu. Diijabahi oleh apa? Langit. Kata Umar ibn Khattab, kata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah. Saya enggak pernah meninggalkan doa Allahu akbar kabira setelah saya mendengar dari Rasulullah. Doa iftitah yang beda-beda ini, Bu, apakah harus ditarjih? Ditarjih itu dipilih satu. Harus atau bisa diamalkan semuanya? Yang penting hadisnya sahih. Jawabannya gimana, Bu? Bisa diamalkan semuanya. Kalau jenengan menolak wajah tuh riwayat apa? Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kalau hadis riwayat Imam Muslim sahih atau enggak? Sahih. Wong hatinya sahih kok jenengan tolak. Tapi Bu, yang jenengan ngajar di sekolah Muhammadiyah tetap mengajarkan siswa Allahumma ba'id, itu ya. Nggak usah diganti. Oh, saya tadi ngaji katanya boleh yang lain. Besok anak TK, anak MI jenengan diajar Allahu akbar kabira. Oh, kedengaran pengurus dan wali murid jenengan bisa dikeluarkan itu. Sejak kapan sekolah Muhammadiyah kok berubah kan itu? Itu dalam konteks pendidikan. Kenapa? Wong yang kita ajarkan itu anak kecil kok dengan doanya macam-macam, ya malah bingung kan itu. Sehingga cukup Allahumma baik. Tapi kalau kita yang sudah dewasa ini tidak harus Allahumma baik. Semuanya bisa diamalkan. Menunjukkan sholatnya Rasulullah itu kadang-kadang pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau sholatnya ingin agak pendek. Kalau standar Allahumma baik. Kalau panjang wajah tuh. Jelas ya? Ayo. Artinya kalau doa iftitah itu tidak harus dipilih salah satu, boleh diamalkan semuanya. Tapi kalau kunut harus ditarjih, dipilih, menentukan sikap, menguatkan dalil yang menyatakan ada kunut subuh atau tidak. Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang Bu, di fikih itu ada 4 mazhab. 4 mazhab itu siapa saja? Dari yang tertua Bu, Hanafi dulu. Mazhab yang didirikan Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit. Siapa? Enggak, pendirinya tadi Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit. Hafal atau enggak hafal ya? Angel. Terus didengarin saja itu. Yang singkatnya Abu Hanifah itu. Imam Malik, mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik ibn Anas. Terus mazhab Syafi'i, mazhab yang secara umum diikuti di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i.
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ibn Ahmad Asy-Syaibani. Ini kan disebut mazhab 4 atau al-madzahib al-arba'ah. Mazhab yang sampai sekarang memiliki pengikut. Mazhab Syafi'i secara umum diikuti oleh orang Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Mesir juga secara umum mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, pokoknya negaranya setiap akhirnya tan itu. Apa contohnya? Pakistan ya, Afghanistan, Uzbekistan, pokoknya yang tan-tan itu secara umum mengikuti mazhab Syafi'i. Syafi'i Hanafi. Pakistan, kalau Syahrul Khan mengikuti siapa? Syahrul Khan, tapi jadi Syahrul Khan. Itu mazhabnya Hanafi. Karena orang India Pakistan itu Hanafi. Kalau Maliki itu biasanya orang yang kulitnya hitam. Cirinya kalau sholat itu tidak sedekap, tapi apa? Lurus ke bawah. Yang jenengan pernah haji atau umrah, ada orang yang hitam itu kurus tapi tinggi gitu. Itu ya. Kurus tapi tinggi gitu. Kalau sholat itu tidak sedekap, tapi lurus ke bawah. Orang Afrika itu secara umum mazhabnya Maliki. Terus mazhab Hambali itu mazhab resmi negara Saudi Arabia. Itu mazhabnya apa? Hambali. Yang kadang-kadang sama dengan Muhammadiyah, kadang-kadang tidak. Jenengan pas sholat di Masjidil Haram, bismillahnya sirron atau jahran? Sirron. Oh, ternyata Imam Masjidil Haram Muhammadiyah ya. Tapi pas Ramadan, umrahnya Ramadan, ternyata tarawihnya berapa? 11 atau 23? 23. Loh, kok nggak sama dengan Muhammadiyah? Itu memang mazhabnya Hambali. Dari 4 mazhab ini dalam konteks kunut ada 2 mazhab yang mensunahkan kunut, ada 2 mazhab yang tidak mensunahkan kunut. Mazhab yang tidak mensunahkan kunut itu mazhab Hanafi dan Hambali. Makanya jenengan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah tidak ada kunut subuh, tidak ada apa kunut subuh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab tadi apa? Maliki, kunut subuh itu hukumnya sunnah, tapi letaknya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i ketika kita i'tidal di rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man tawallait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man a'tait wa qina syarra ma qadait. Hafal semuanya? Muhammadiyah atau enggak nih? Oh, Muhammadiyah. Oh, kecilnya sudah hafal. Enggak, canda Bu, canda. Allahumma hdina itu kan bisa kita juga pakai dalam kunut nazilah. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah itu secara khusus pada kunut witir gitu. Oke. Berarti Muhammadiyah kalau tidak kunut punya kesamaannya dengan mazhab apa? Hanafi atau Hambali. Kalau NU yang kunut sama dengan mazhab Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i NU atau Muhammadiyah? NU atau Muhammadiyah? Hah? Tidak NU, tidak Muhammadiyah. Kok tahu Bu? Jenengan memang tahu KTP-nya Imam Syafi'i? KTP-nya nggak tahu juga. Nggak, ini kan guyonan di Indonesia loh Bu. Dibilang katanya Imam Syafi'i itu mazhabnya atau Imam Syafi'i itu NU, punya Kartanu juga gitu.
Enggak guyonan. Berarti kalau Muhammadiyah sama dengan tadi apa? Hambali dan Hanafi. Kalau NO sama dengan Syafi'i dan Maliki. Tapi kalau Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Jadi setelah baca surat baru apa? Kunut. Setelah selesai kunut baru ruku. Itu. Berarti kalau kita bicara tarjih dalam mazhab, kita pilih pendapat yang kuat. Berarti Muhammadiyah misalnya memilih pendapatnya Hanafi atau Hambali. Tapi nanti kesimpulannya Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi juga tidak anti mazhab gitu. Itu contoh tarjih. Berarti seolah-olah tarjih itu hanya menyeleksi pendapat yang kuat dari segi dalilnya atau pendapatnya. Tapi sebenarnya tarjih di Muhammadiyah itu maknanya ijtihad. Ijtihad itu apa? Usaha atau upaya untuk menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada dalil secara khusus? Yang menggunakan metodologi yang disebut usul fikih, karena tidak semua permasalahan ditemukan dalilnya secara khusus. Jangan saya tanya, hukumnya mentaati lampu lalu lintas wajib atau sunnah? Ya lihat-lihat Bu, nah wes cepet-cepet tuh. Oh, berarti dengan keburu itu ya tetap nunggu ya. Oh iya. Ya hukum maksudnya gitu Bu. Lampu lalu lintas itu wajib ditaati. Tapi kenapa kok jenengan mentaati? Kalau merah tandanya berhenti, kalau kuning suruh cepat, kalau hijau boleh jalan. Kenapa kok mentaati warna? Kan nggak ada perintah secara khusus tuh. Apa yang menunjukkan kalau hitam itu harus berhenti? Kok hal itu? Merah itu harus berhenti. Kenapa kok nggak jenengan balik saja gitu? Kalau merah jalan, kalau hijau berhenti. Loh kan siapa yang bikin aturan kan gitu? Mana dalilnya? Kan nggak ada dalilnya tuh. Nah, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu pasti merealisasikan kemaslahatan. Kalau kita tidak mentaati lalu lintas, maka risiko kecelakaan akan semakin tinggi. Itu. Sehingga ketika ulama ditanya apa hukumnya Pak Ustadz mentaati lalu lintas, pasti jawab wajib, meskipun kadang-kadang ustadznya juga nerobos. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, yang nggak ada dalil secara khusus. Misalnya hukum bayi tabung gitu. Dulu pernah dibahas oleh majelis tarjih, kan nggak ada. Bayi tabung di zaman Nabi tidak ada. Tapi kemajuan dunia kedokteran itu ada namanya bayi tabung, sehingga memunculkan ijtihad. Dilihat dulu spermanya dari suami atau beli dari bank sperma. Ada bank sperma gitu. Kalau dari suami halal, karena intinya pernikahan itu untuk apa? Merealisasikan keturunan. Kan yang penting sperma suami. Tapi kalau beli di bank sperma, nggak tahu miliknya siapa. Ya kan berarti sama dengan merusak nasab. Ini namanya ijtihad. Jenengan cari yang nggak ada. Bayi tabung tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi melahirkan dua hukum tadi. Kalau spermanya dari suami halal, tapi kalau dari orang lain beli di bank sperma ya haram. Jelas ya? Ada. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya tarjihan itu tidak hanya memilih pendapat yang kuat atau dalil yang kuat, tapi di Muhammadiyah dipahami ijtihad itu sendiri. Sehingga
ijtihad atau kesimpulan hukum yang ada di HPT di fikih Muhammadiyah itu kadang-kadang ada dalilnya secara khusus, kadang-kadang tidak. Jelas ya? Oke. Sekarang ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba kaji satu saja tentang wawasan ketarjihan. Jadi di kajian ketarjihan itu ada beberapa wawasan. Wawasan itu maksudnya apa? Semangat dan perspektif ketarjihan Muhammadiyah. Ada wawasan paham agama, ada wawasan tajdid, ada wawasan toleransi, ada wawasan keterbukaan, dan ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ada 5. Tapi kita ambil satu saja. Kita ambil wawasan tajdid. Orang Muhammadiyah itu pasti sering mendengar tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik ketika Muhammadiyah mengidentifikasikan dirinya. Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Islam itu penting untuk didakwahkan atau tidak? Iya, sehingga Muhammadiyah yang kedua lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahaya Ahmad Dahlan. Ya, Ahmad Dahlan itu sudah mempelopori melakukan gerakan dakwah dalam 3 bidang. Yang pertama feeding, menyantuni fakir miskin. Itu. Kemudian yang kedua schooling, bergerak dalam bidang pendidikan. Kiai Ahmad Dahlan itu bisa mengharmoniskan antara pendidikan model pesantren yang hanya ngaji kitab kuning dengan pendidikan ala Belanda yang mengkaji kitab putih. Ini ada kitab kuningnya. Kalau kitabnya jenengan kuning atau putih? Awal-awal ibu, berarti lebih jenengan. Ya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru juga. Nah, dulu itu ada 2 model pendidikan. Model pendidikan pesantren yang sangat tradisional, bangku saja diharamkan. Nggak boleh pakai papan tulis, pakai jas, celana haram. Tapi di satu sisi ada model pendidikan Belanda, hanya pengetahuan umum yang diajarkan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu meskipun lahir dari komunitas muslim tradisional, tapi beliau terbuka terhadap modernitas. Sekolah Belanda itu diadopsi selama itu positif, sehingga orang Muhammadiyah itu tidak pernah anti modernitas. Enggak pernah anti itu. Tapi sama Mbah Yai Ahmad Dahlan disinkronkan. Pendidikan yang bagus itu secara kurikulum yang model Belanda karena lebih modern. Tapi nilai-nilai Islam itu harus tetap dipertahankan. Ya, lahir sekolah model Muhammadiyah itu yang menggabungkan antara kitab kuning sama kitab putih. Tapi sayangnya sekarang kitab kuningnya hilang gitu. Yang tinggal kitab putih karena selalu kitabnya baru terus gitu. Nggak pernah dibaca kan akhirnya tetap putih gitu. Kemudian healing di dunia kesehatan, PKU gitu. Sampai sekarang Muhammadiyah masih mempelopori. Di Bojonegoro bagian timur ini selain rumah sakit pemerintah, permanennya siapa itu? Bojonegoro daerah timur. Enggak tahu gitu. Ini cabang mana sih? Oh, miliknya jenengan sendiri ya berarti. RSI ini gimana sih miliknya sendiri kok?
Iya, kalau di kota RSA menunjukkan healing ini kan luar biasa dakwahnya Muhammadiyah itu. Selain rumah sakit pemerintah ya, Muhammadiyah kan itu sudah diawali oleh Bayi Ahmad Dahlan, sehingga feeding, schooling, healing ini menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Gerakan apa? Dakwah. Dalam pandangan Muhammadiyah, dakwah itu tidak harus di podium kayak saya dengan minta terus ceramah, tidak harus. Tapi bikin sekolah dakwah, menyantuni fakir miskin dakwah, bikin panti asuhan dakwah, bikin rumah sakit juga dakwah. Itu gerakan dakwah di Muhammadiyah. Tetapi yang kita bicarakan levelnya di atas itu. Kita bicara Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan tajdid, pembaruan. Gerakan apa? Pembaruan. Kalau gerakan pembaruan itu apanya Bu yang dibarui? Apanya Bu? Ekonominya, terus apa lagi? Akhlaknya, apa lagi? Yang kita bicarakan pembaruan dalam konteks pemikiran keagamaan. Dalam konteks apa? Pemikiran keagamaan. Iya. Tajdid dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna atau dua arti. Dua makna atau dua arti. Yang pertama, tajdid artinya purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Apanya yang dimurnikan? Ajaran agama Islam. Caranya dengan apa? Dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Kembali pada Quran dan sunnah. Back to the Quran and sunnah. Kembali pada Quran dan sunnah. Sehingga jargon Muhammadiyah itu Quran dan sunnah. Tapi istilah ini Bu ya, kadang-kadang juga diguyoni sama yang lainnya. Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Rujuk itu istilah pernikahan. Rujuk biasanya disebut rujuk itu sebelumnya terjadi apa? Terjadi perceraian tuh. Disebut tolak atau talak ya di bahasa Indonesia, itu lawannya rujuk. Berarti dulu suami atau suami istri, kemudian suaminya mentalak istrinya, kan pegatan. Mergo belum talak bain itu. Akhirnya kembali lagi, itu disebut apa? Rujuk. Ya berarti Muhammadiyah dulu pernah mentalak Quran, sekarang baru rujuk. Iya atau enggak? Enggak. Mana tadi kembali pada Quran dan Sunnah, kembali. Kalau kembali itu dulu pernah apa? Pernah pergi dulu pergi, sekarang kembali. Makanya diguyoni sama di luar Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kembali pada Quran ya enggak apa-apa. Kita sejak dulu enggak pernah meninggalkan Quran. Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah itu kan berarti dulu Muhammadiyah pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Coba kalau jenengan ada orang ngomong gitu, gimana itu meresponnya? Maksud ar-ruju' ilal Quran wa sunnah itu apa? Muhammadiyah dalam memahami agama itu langsung kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga kita di Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk mengikuti salah satu mazhab. Yang kita ikuti dalil Quran dan As-Sunnah, itu ya. Tapi juga Muhammadiyah tidak anti mazhab. Kenapa? Ya karena mazhab itu penting dalam upaya kita untuk kembali pada Quran dan
sunnah. Jenengan tahu rukun sholat? Saya tanya ya, takbiratul ihram itu hukumnya wajib atau sunnah? Jenengan sholat harus diawali takbiratul ihram atau boleh alhamdulillah gitu? Hah? Wajib. Baca Al-Fatihah? Baca doa iftitah? Hah? Sunnah. Baca amin? Sunnah atau wajib? Aduh, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Waladhdallin, amin, wajib atau sunnah? Wajib, Bu. Kenapa wajib, Bu? Saya tanya. Hah? Waladhdallin, amin. Jadi kan yang jawab wajib. Kenapa wajib? Sekarang amin itu bagian dari Al-Fatihah atau enggak? Enggak. Jenengan lihat mushafnya jenengan. Al-Fatihah itu kan disebut as-sab'u matsani, 7 ayat yang diulang. Ayatnya ada berapa? 7. Diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, itu dikasih nomor 1 di mushaf Al-Utsmani ya. Terus surat ayat yang ke-7 waladhdallin, terus amin ada nomornya atau enggak ada? Enggak ada. Berarti amin bukan termasuk Al-Fatihah sehingga hukumnya sunnah. Nah, kita tahu ini wajib, ini sunnah. Itu juga diantaranya dari kajian mazhab yang sudah ada, sehingga di dalam mazhab Syafi'i rukun sholat itu jumlahnya berapa? 17. Jumlahnya berapa? 17. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram atau niat, Bu? Niat. Ini saya tanya, rukun sholat yang pertama niat atau takbiratul ihram? Niat. Sekarang definisi sholat apa? Sholat yang disebut sholat itu apa? Diawali dengan, kalau dalam bahasa Arab kan aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Kok tidak? Berarti kalau jenengan yang jawab niat tadi muftatahatun biniyah, diawali dengan niat. Oh, sekarang berubah ya. Saya tanya, sholat itu niat dulu atau takbiratul ihram dulu? Iya, maksud saya lebih dulu mana, niat dengan takbiratul ihram? Niat, berarti pengertian sholat diawali dengan tadi ada yang ngomong diawali dengan takbir. Yang betul yang mana ya? Pusing lah. Ditambah berdiri, sekarang 3 ini loh, berdiri bagi sholat wajib. Niat sama takbiratul ihram mana yang lebih dulu? Hah? Niat, berarti jenengan niat sudah sholat? Belum, selama belum takbir. Tapi kalau jenengan duduk Allahu Akbar gini, saya mau sholat duhur, sholat maghrib, Allahu Akbar, baru saya berdiri, sah atau enggak? Sah, Bu. Oh, berarti saya Allahu Akbar baru berdiri gitu saya. Yang enggak sah. Takbiratul ihram itu posisi kita harus berdiri. Oh, malah pusing, Bu ya. Padahal cuma ngaji sholat aja pusing. Bulet tuh. Mana yang lebih dulu itu susah untuk dijawab. Tapi biasanya urutan sholat itu niat, terus takbiratul ihram, terus berdiri gitu. Tapi mana yang lebih dulu itu juga bingung kadang-kadang. Itu ya. Nah, itu dari kajian-kajian mazhab. Sehingga mazhab itu penting untuk dibaca sebagai pertimbangan kita dalam kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah tidak anti mazhab,
dan juga tidak bermadzhab, atau tidak bermadzhab tetapi tidak anti madzhab gitu. Iya. Dan sekarang tajdid dalam arti purifikasi itu maksudnya apa tadi? Pemurnian, yaitu memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Kita awali dari akidah. Akidah itu apa? Akidah itu sesuatu yang wajib untuk diimani dan diyakini. Rumusan akidah Muhammadiyah ada di Kitabul Iman. Nanti kalau jenengan sudah punya HPT, dilihat buku yang pertama atau kitab pertama namanya Kitabul Iman, menjelaskan usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar, yang jumlahnya 6. Sebagaimana hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, tanya 3 pertanyaan. Mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Melahirkan rukun iman, jumlahnya berapa? Rukun iman 6, rukun Islam ihsan apa bu? Susah ini. Ihsan itu anta bidawaha ka'annaka taro, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisa bu? Jenengan Allahu Akbar seakan-akan melihat Allah, atau seakan-akan kepikiran yang jenengan lakukan sebelumnya? Pikirannya. Allahu Akbar, saya tadi kompornya sudah saya matiin atau belum? Allahu Akbar, saya naruh uang tadi di mana ya? Jarang yang bisa melakukan itu, menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Makanya Nabi memberikan alternatif berikutnya. Fa in lam takum tarahu fa innahu ya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau. Artinya kita merasa dalam muraqabah, diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Itu apa? Ihsan. Kita awali dari tadi akidah. Akidah Muhammadiyah itu disebut dengan beberapa penamaan. Di antaranya akidah Al-Firqah Najiyah. Ini saya sebutkan saja, dengan enggak usah kita bahas dulu. Nanti malah bingung. Ada aqidatus salaf, ada akidah ahlul haqqi was sunnah. Yang terakhir ini penting saya jelaskan. Apakah Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah? Aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah enggak? Iya, tapi aswaja. Tidak, ya. Kenapa bu? Karena aswaja sudah diklaim tetangga sebelah ya. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Muhammadiyah jarang pakai istilah ahlus sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya juga ahlus sunnah wal jamaah gitu. Kalau kita tidak ahlus sunnah wal jamaah terus apa kan gitu? Oke ya. Jadi intinya Muhammadiyah tetap ahlus sunnah wal jamaah gitu. Meskipun tidak aswaja. Aswaja itu kan kependekan dari ahlus sunnah wal jamaah, tapi khas tetangga sebelah. Nah, akidah Muhammadiyah itu akidah yang sahihah, akidah yang benar, itu tidak mengidap penyakit yang disebut TBCS. T-nya apa bu? Takhayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Kalau dulu kan CH, curafat. Sekarang ejaannya sudah baru jadi K. Apa bu? TBK. Terus S-nya apa? Syirik.
Nah, ini harus ingat itu TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik. Apa yang disebut dengan takhayul? Takhayul itu khayalan ke sialan, kecebluan cecep. Tandanya apa? Tandanya apa? Sial. Angka 13, angka apa, Bu? Angka sial itu. Di hotel itu kadang kamar 12 langsung loncat 14. Mana 13-nya? Enggak ada. Takut kan nanti kalau ada kamar 13 hotelnya sial. Terus kalau ada kuku masuk di rumah, itu tandanya apa? Nah, kalau itu betul, Bu. Tamunya kuku. Burung gagak nggawa nyomok. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Betul. Nah, ini nyawone dhewe. Enggak semuanya ini khayalan kesialan. Di dalam tradisi jahiliyah disebut tatoyur, percaya pada berita buruk. Melakukan azlam. Azlam itu apa? Anak panah dilihat. Ada 2 tulisan, if'al la taf'al. Lakukan, jangan engkau lakukan. Kalau bepergian ngambil panah di Ka'bah, tulisannya kalau lakukan berarti jadi pergi. Kalau tidak, ya tidak pergi. Kalau nggak ada tulisannya, ya berarti ngambil anak panah lagi. Atau gurak manuk, ya bahasa Jawa nih. Manuk itu digurak larinya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan positif, lanjut. Kalau ke kiri negatif. Itu namanya apa? Takhayul. Nabrak kucing. Yang jenengan lakukan apa, Bu? Kalau bawa mobil? Hah? Ya. Diambil, dipinggirkan saja. Enggak, Bu. Diambil, nanti dikubur pakai mori. Kalau enggak gitu, nanti mobilnya betul-betul akan nabrak orang. Besoknya ditakdir oleh Allah nyerempet orang terus. Kalau tadi nabrak kucing langsung berhenti, nyerempet orang, berikutnya langsung apa? Langsung tancap gas. Enggak guyon. Ini namanya takhayul. Dari takhayul muncul khurafat. Khurafat itu apa? Percaya pada mitos. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan, ada mitos apa, Bu? Nyi Roro Kidul. Yang menguasai laut selatan Nyi Roro Kidul. Kalau sudah percaya khurafat, maka ia akan melakukan tolak balak ngalap berkah. Yang dilakukan apa? Bikin sedekah larung laut. Tahu larung laut, Bu? Apa itu, Bu? Sesaji pakai apa? Kepala kerbau sama hasil bumi dikelintirkan ke laut. Kalau sudah semacam itu syirik gitu. Sehingga Muhammadiyah anti TBCS dalam bidang akidah. Contohnya, Bu, yang lainnya ini. Ziarah kubur itu di Muhammadiyah boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Bu? Boleh. PCA pernah ziarah Wali Songo rombongan? Enggak pernah ya? Enggak rombongan bukan sendirian. Pernah? Rombongan PCA Sumberjo ziarah ke Wali Songo. Jenengan pengen dirasa nih. Kenapa kok Muhammadiyah itu tidak anti ziarah kubur? Tidak anti.
Tapi dalam praktek ziarah kubur tidak semuanya benar. Jenengan ziarah Wali Songo berapa kali Bu yang sama dengan haji? Kalau Wali Songo berarti sudah sama dengan haji gitu ya? Nah, bisa dicoba itu, haji semakin mahal terus antri lagi. itu nggak betul. Terus yang dikritik oleh tarjih ya. Ketika kita ziarah kubur coba di sana dikatakan wala taf'alu, ini ada di kitab jenazah di HPT jilid 1. Wala taf'alu indaha ma lam ya'dan bihillahu wa rasuluhu. Kalau engkau ziarah kubur, janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kadu'aikumul mayyita, jenengan minta kepada mayit yang bisnisan. Kok nggak laris-laris, lari apa? Penglaris. Kemana Bu? Yang di Tuban itu apa? Asmoro Kondi Mbah Putumu nih loh. Sowan tengene jenengan gampang ngake gitu. Ya berarti apa? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Itu enggak boleh. Meminta kepada orang yang meninggal itu tidak boleh. Ziarah kubur itu mengingat kematian. Yang kedua mendoakan orang yang meninggal, bukan meminta doa. Itu enggak boleh. Tapi intinya Bu, Muhammadiyah sebenarnya tidak anti ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh. Tapi kalau wanita dikatakan wala tukfiril mar'atu ziaratal kubur, wala tukfir lan ojo ngakeh-ngakehake sapa almaratu wong wedok ziaratal kubur ing ziarah kubur. Berarti jenengan jadi aktivis ziarah kubur enggak boleh. Kenapa Bu? Bawaannya apa Bu kalau wanita ziarah kubur? Memean Bu. Jenengan piyambak loh sing jawab. Saya kan cuma tanya. Kalau wanita sering ziarah kubur, yang terjadi itu secara emosi cepat nangis. Untuk suami itu menguntungkan atau enggak? Enggak, mewean kok. Terus kalau punya anak tanya, mana ibunya? Oh lagi ziarah kubur. Kira-kira suaminya kopen atau enggak? Enggak kopen. Sehingga di sini ada hadis Abu Hurairah, di sana dikatakan anna Rasulullah SAW la'ana zawarati al-kubur. Rasulullah itu melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalau sering, kalau jarang-jarang ya boleh. Kenapa kok boleh? Ini hadis Anas Bu. Nabi itu pernah melewati seorang wanita ketika itu nangis saat ziarah kubur. Dengan mewek saat ziarah kubur hukumnya apa? Boleh atau enggak? Nangisnya lihat dulu. Kalau nangis biasa keluar air mata itu lumrah. Keluarganya meninggal keluar mata, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan sudah pipinya tapoi, bajunya diwek-wek, itu enggak boleh. Itu niyahah, meratapi mayit, itu yang tidak boleh. Ziarah kubur nangis enggak apa-apa, tapi nek gero-gero apa garong loh, yang garong ya misalnya garong ning dhuwur kuburan itu jadi masalah. Nah ketika itu Nabi bilang apa? Ittaqillah wasbiri, wahai wanita, takwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Artinya wanita boleh ziarah kubur tapi enggak boleh sering. Berikutnya ini ibadah. Waktunya masih atau enggak? Masih ya? Sampai jam berapa? Sampai sekarang jam berapa? Oh gitu. Oh, karena ustadznya telat ya. Ya, karena sudah jam 5. Ini dengan terpaksa enggak kita selesaikan. Biar dengan penasaran atau malah
Malah mau kajiannya gak lengkap. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Nanti kalau ke depan menginginkan pakai PPT, insya Allah saya banyak materi-materi tentang ketarjian. Dan untuk awal-awal memang masih ngikuti saya. Nanti kalau jenengan, oh Ustaz saya ingin bahasan ini, silahkan nanti disampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.